Jales Veva Jaya Mahe, itulah slogan TNI Angkatan Laut Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kurang lebih di lautan kita jaya. Ada lebih dari 60.000 personil aktif TNI AL Indonesia dan salah satunya adalah Andrianto. Dia masuk jadi prajurit TNI AL pada 2007 melalui pendidikan pertama Tamtama di Surabaya. Saat lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi 2, Andrianto ditempatkan di KRI Teluk Hading 538 di Jakarta. Pada November 2013, Andrianto menikah dengan Pipit Dian Lestari dan dikaruniai 2 anak. Tidak terasa waktu terus bergulir. Pada 2023, kurang lebih 10 tahun sudah usia pernikahan Andrianto dan Pipit. Pangkat Andrianto kini adalah Kopda atau Kopral 2. Jabatannya Jurumudi KRI AMY 351 di Surabaya. Kopda Andrianto dan sang istri Pipit tinggal di Flat Angkatan Laut di Semampir, Surabaya. Sedangkan kedua anak mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tua Pipit di Wonokromo, Surabaya. Sehari-hari selain mengantar dan menjemput anak sekolah, Pipit berjualan jajanan frozen. Dulu pernikahan sang Kopda dan sang istri Pipit baik-baik saja, namun sekarang tidak lagi. Mengapa? Begini ceritanya. Tampaknya tak ada lagi cinta sang Kopda untuk Pipit, sebab cintanya kini hanya untuk Mbak Lis seorang. Perselingkuhan Kopda dengan Mbak Lis diketahui sang istri Pipit. Pipit marah dan pada 2022 memberi peringatan tak hanya pada suaminya tapi juga pada Mbak Lis. Namun kedua pasangan yang dimabuk asmara itu tidak peduli, mereka masih tetap berhubungan sembunyi-sembunyi. Pada Maret 2023, saat sedang berkunjung ke rumah orang tua Andrianto di Solo, Pipit diam-diam memeriksa HP suaminya. Dan betapa terkejut dirinya melihat di HP itu tersimpan video suaminya dan Mbak Lis sedang berhubungan intim. Video mesum itu kemudian ditunjukkan Pipit pada adiknya. Pipit murka, dia kembali memberi peringatan kepada suaminya dan Mbak Lis agar menyudahi hubungan terlarang itu. Tapi bukannya sadar, Kopda Andrianto dan Mbak Lis malah marah. Tampaknya amarah mereka begitu membara, sama dengan membaranya asmara mereka. Mereka ingin Pipit mati, caranya dengan diracun. Dan demikianlah pada Kamis sore 13 April 2023, Kopda Andrianto pun membeli racun tikus lewat HP secara COD. Racun itu kemudian diantar ke warung milik Mbak Lis. Mbak Lis membayar seharga kurang lebih Rp20.000. Esoknya Jumat 14 April pagi-pagi, Mbak Lis memberikan racun itu kepada si Kopda tersayang. Kopda menerimanya lalu mengembalikan uang pembelian kurang lebih Rp20.000 kepada Mbak Lis. Diam-diam di flatnya, Kopda Andrianto menaburkan racun itu ke makanan. Dia berharap istrinya Pipit akan menyantap makanan itu. Tapi ternyata Pipit tidak memakannya. Kopda geram. Dia kembali membeli racun dan kali ini racun itu dia suntikkan ke dalam bungkusan antangin. Namun ketika Pipit meminum antangin itu, dia memuntahkannya karena rasanya aneh. Lagi-lagi percobaan pembunuhan gagal untuk kedua kalinya. Sekitar 2 minggu kemudian pada Kamis 27 April 2023, Pipit kesal pada suaminya si Kopda yang minta uang padanya untuk membayar BPKB mobil mereka Daihatsu Sigra. Kepada adiknya Pipit mengadu, "Kok enak, waktunya membayar minta ke aku. Padahal mobil dia pakai sama perempuan lain." Malamnya pukul 8, Kopda Andrianto dan Pipit sudah berada di flat. Saat itu Kopda sedang asyik main HP di atas ranjang di kamar tidur. Pipit kemudian menghampiri Andrianto dan duduk berdempetan, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya hingga rambutnya tergerai di dada sang suami. Andrianto jengkel, "Rambutmu geli." Mendengar nada ketus itu, Pipit tersinggung. "Kalau sama selingkuhanmu nggak geli, sama aku geli." Cekcok pun pecah. Kopda mencekik Pipit lalu memukulnya dengan pentungan kayu. Pipit melawan, namun si Kopda kembali mencekiknya hingga Pipit lemas. Belum puas, Kopda menjerat leher istrinya itu dengan kabel bor sekuat tenaga. Pipit tewas. Kopda Andrianto kemudian mandi dan mengganti pakaian.
Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Tentunya menghubungi kekasihnya Mbak Liz. Pipit sudah mati, katanya lewat telepon pada Mbak Liz. Nggak dibawa ke rumah sakit? Tanya Mbak Liz. Ya nggak mungkin lah, sama aja aku bunuh diri. Si Kopda minta bantuan Mbak Liz memindahkan jasad Pipit sebab dia tidak sanggup mengangkat sendirian karena Pipit berat. Tapi Mbak Liz menolak. Kopda Andrianto bingung. Dia berpikir-pikir dan akhirnya memutuskan untuk membuang sepeda motor Pipit terlebih dulu. Tujuannya agar orang tidak curiga saat nanti dia bilang Pipit pergi meninggalkan flat dengan sepeda motor sehabis mereka bertengkar. Di tengah gelap, Kopda mengendarai sepeda motor Pipit menuju semak-semak bakau yang berada tak jauh dari flat. Di sana, dia dorong motor itu hingga terjungkir masuk ke dalam lumpur. Lantas dia masuk ke dalam lumpur, melepas plat nomor motor dan membuangnya. Kemudian dia dorong motor agar semakin dalam masuk ke dalam lumpur. Usai menuntaskan aksinya, Kopda berjalan kaki kembali ke flat. Setiba di flat, dia ambil legging, kerudung, masker, dan memakaikannya ke tubuh istrinya. Tidak terasa sudah pukul 11 malam. Kopda kembali menghubungi Mbak Liz. Mbak, aku nggak bisa ini ngangkat. Aku minta tolong sampean untuk mindahin ini. Sudah kaku badannya. Mbak Liz menjawab, Loh, posisi mayatnya di mana? Masih di flat, sudah saya pakaiin baju, kata Kopda yang terus mendesak agar Mbak Liz membantunya. Akhirnya Mbak Liz mengalah. Ya udah, saya ke sana. Tapi gimana, saya nggak ada kendaraan. Kopda pun berangkat dengan mobil Daihatsu Sigra untuk menjemput Mbak Liz di warungnya. Tak lupa dia membawa sebuah jerigen sebab rencananya nanti dia akan membeli bensin. Setelah menjemput Mbak Liz, bersama mereka menuju flat. Tapi sebelumnya mereka berhenti dulu di samping sebuah penginapan. Di sanalah, di dalam mobil, Kopda dan Mbak Liz berhubungan intim. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11.40 malam. Usai berhubungan intim, Kopda membeli bensin eceran yang dimasukkan ke dalam jerigen. Pukul 12:30 mereka tiba di flat. Kopda Andrianto bergegas turun dari mobil sementara Mbak Liz menunggu di dalam mobil. Di dalam flat, Kopda kembali mencoba mengangkat Pipit seorang diri dengan cara menggendong di punggung, namun gagal. Dia tidak sanggup sebab Pipit sangat berat. Kopda lalu menemui Mbak Liz. Saya udah coba mengangkat, tapi nggak kuat kalau sendirian. Bantuin. Mbak Liz ragu. Aman tak? Kopda bilang. Aman, sepi. Keduanya bergegas masuk ke dalam flat. Lagi-lagi Kopda gagal ketika mencoba mengangkat Pipit seorang diri karena jasad berat dan kaku. Dengan bantuan Mbak Liz, barulah jasad Pipit berhasil dimasukkan ke dalam mobil. Dengan mobil, keduanya membawa jasad. Mereka sempat mampir di minimarket untuk membeli makanan dan minuman karena lapar dan haus. Tapi kemana mereka akan membuang jasad? Kopda minta petunjuk Google Maps dan mencari hutan terdekat Surabaya. Google Maps pun menunjukkan arah yang diikuti Kopda. Namun dia tidak menemukan tempat yang tepat untuk membuang mayat. Kopda memutar balik mobil dan kembali mencari tempat di kawasan Kenjeran dengan Google Maps. Sesuai petunjuk Google Maps, Kopda mengarahkan mobil ke arah pantai Kenjeran Watu-Watu. Mbak Liz bertanya, mau dibawa kemana? Kopda Andrianto menjawab, saya juga nggak tahu, bingung, mungkin di Madura ada tempat sepi. Kopda pun mengarahkan mobil ke Suramadu melewati jembatan Suramadu, lalu menyusuri jalan pedesaan di kawasan Tragah Bangkalan. Sudah pukul 2.30 pagi, suasana sepi. Di dekat persawahan, Kopda menghentikan mobil. Dibuang di sini saja ya, katanya pada Mbak Liz. Terserah sampean aja deh, saya sudah pusing, jawab Mbak Liz kesal. Kopda memohon, ayo Mbak, tolong bantuin saya. Keduanya kemudian mendorong jasad Pipit ke dalam parit sawah di tepi jalan. Kopda lalu mengambil jerigen dan menyiramkan bensin ke jasad. Agar aman, Kopda memindahkan mobil supaya tidak terkena percikan api. Dia lantas minta Mbak Liz mencari ranting kayu. Kopda kemudian melilitkan sarung tangan ke ujung ranting dan menyiramkan bensin lalu membakar dan melemparkannya ke jasad. Setelah memastikan jasad Pipit terbakar, pukul 3.20 pagi mereka pergi. Setiba di depan sebuah SD di kawasan Pogot, Surabaya,
Kopda menghentikan mobil, dan di dalam mobil kembali Kopda dan Mbak Lis berhubungan intim. Saat itu Kopda bilang ke Mbak Lis, "Jangan sia-siakan saya ya." Keduanya lantas berpelukan erat. Setelah itu Kopda mengantar Mbak Lis pulang ke warung milik Mbak Lis di Jalan Pogot Baru, Surabaya. Sedangkan Kopda kembali ke flatnya. Setiba di flat, Kopda segera membersihkan sisa bercak darah di lantai dan tembok. Lantas dia mandi dan memakai baju dinas TNI AL. Kemudian pukul 6.10 pagi, dia berangkat dinas ke KRI AMY 351 yang saat itu berlabuh di dermaga Semampir Timur. Setiba di dermaga Semampir Timur, Kopda memarkir mobil dan mengambil jerrycan dari dalam mobil yang masih berisi sedikit bensin. Jerrycan itu kemudian disimpannya di kotak hidran yang berada di dermaga. Sedangkan sebuah tas hitam milik Pipit yang berisi dompet Pipit ditaruhnya di tempat kabel di dermaga. Kopda Andrianto tidak lupa bersandiwara dan menghubungi Sriani, ibu Pipit lewat telepon. "Bu, Pipit ada di sana?" "Nggak ada," jawab Sriani. "Kami habis berantem, terus Pipit pergi tadi malam," kata Kopda. "Nggak bawa tas?" tanya Sriani lagi. "Nggak, cuma bawa tas cangklong. Saya capek semalaman nyari Pipit. Mungkin di rumah adek, Bu." Mendengar penjelasan menantunya itu, Sriani yang khawatir segera menghubungi Septian, adik Pipit. Tapi Septian bilang dia tidak tahu keberadaan kakaknya. Sementara itu pukul 7.15 pagi, warga menemukan jasad wanita separuh terbakar di kawasan persawahan di Desa Alang-Alang, Tragah, Bangkalan. Polisi yang memeriksa TKP dan jasad mengambil sidik jari jasad dan mencocokkannya dengan database sidik jari penduduk. Dan ternyata sidik jari jasad identik dengan sidik jari Pipit Dian Lestari yang berusia 30-an, beralamat di Ronggo Warsito Tengah, Wonokromo, Surabaya. Polisi pun mendatangi alamat itu yang ternyata adalah rumah orang tua Pipit dan memberitahu berita buruk yang tentu saja mengguncang pihak keluarga. Polisi memperoleh informasi dari keluarga pernikahan Pipit dan suaminya Kopda Andrianto tidak harmonis karena si suami berselingkuh. Kecurigaan tentu saja langsung tertuju pada sang suami. Ketika pihak berwenang menginterogasi Kopda Andrianto, pria itu akhirnya mengaku dia telah membunuh sang istri Pipit. Namun menurutnya, saat kejadian mereka bertengkar, Pipitlah yang terlebih dulu menyerangnya dengan pisau, sehingga dia melawan yang berujung dengan tewasnya Pipit. Kopda mengatakan dia sering cekcok dengan istrinya karena selain masalah finansial, sering dikekang, dan karena perselingkuhannya dengan Mbak Lis. Kopda juga mengaku dirinya membuang jasad Pipit dengan bantuan Mbak Lis. Persidangan kasus pembunuhan Pipit digelar di dua pengadilan berbeda. Kopda Andrianto disidang di Pengadilan Militer Surabaya, sedangkan Mbak Lis selaku warga sipil disidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Mbak Lis terbukti bersalah melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan racun dan membantu membuang jasad. Dia divonis 10 tahun penjara. Sedangkan Kopda Andrianto terbukti melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan berencana. Dia divonis 15 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Kedua anak Kopda Andrianto dan Pipit yang berusia 7 tahun dan 3,5 tahun diasuh orang tua Pipit. Siapakah Mbak Lis sebenarnya? Mbak Lis alias Listiani Agustina yang berusia 48 tahun adalah tetangga Kopda Andrianto dan Pipit di flat Angkatan Laut. Mbak Lis merupakan istri seorang Koptu atau Kopral 1. Mengapa setelah membunuh, Kopda dan Mbak Lis sempat-sempatnya berhubungan intim hingga 2 kali di dalam mobil? Kepada penyidik, Kopda mengatakan dia melakukan hal itu untuk menenangkan dirinya yang gelisah usai membunuh. Kabarnya saat tewas, Pipit tengah mengandung anak ketiga Kopda. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.